Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan luar biasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di Man 1 Indragiri Hilir. Selamat mengikuti masa ta'aruf siswa madrasah Matsama tahun 2020. Sebelum mengikuti materi ini adalah foto-foto kegiatan yang ada di Man 1 Indragiri Hilir. Banyak sekali yang bisa kalian ikuti, banyak sekali yang bisa kalian manfaatkan. Kalian pasti sudah sangat-sangat pengen sekali masuk ke kelas untuk bertemu dengan guru dan rekan-rekan sekalian. Mari sama-sama kita berdoa, semoga pandemi ini segera berlalu, agar kita bisa sekolah sebagaimana semestinya. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah, bersama Ibu kita akan membahas tentang karakteristik moderasi beragama dan kebangsaan, di mana subbabnya adalah ukhuwah basoriyah. Perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Alvin Hidayatur Rahmika, SPD. Biasa dipanggil dengan Ibu Alvin. Tempat tanggal lahir Pulau Kijang 8 Agustus tahun 1992. Ibu tinggal di Jalan Amuntai, Gang Martapura 1, Sungai Beringin. Ibu beragama Islam, status menikah. Pendidikan Ibu S1 Pendidikan Matematika UIN Suska Pekanbaru, tamat tahun 2013. Adapun mapel yang Ibu ampu di Man 1 Indragiri Hilir adalah Matematika dan Prakarya dan Kewirausahaan. Kalau kalian pengen mengenal Ibu lebih jauh, kalian bisa follow Instagram Ibu @alvinhr2908 dan juga bisa chat secara langsung melalui akun Telegram @alvinhr. Yang akan Ibu sampaikan adalah ukhuwah basoriyah. Bagaimana cara kita membangun ukhuwah? Kibarkan panji cinta sejati dan persaudaraan abadi. Membangun persaudaraan adalah sebuah kebutuhan dan juga kewajiban bagi kita sebagai bangsa yang besar. Sesungguhnya, kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari nilai-nilai yang dianut yang sejak lama kita telah dipersatukan dengan nilai-nilai tersebut. Keragaman yang terjadi sesungguhnya bukanlah sebuah permasalahan, namun menjadi penyangga masyarakat untuk bersatu menjadi adanya persaudaraan. Di dalam agama Islam, persaudaraan juga sering disebut sebagai ukhuwah. Ada 3 macam ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam, ukhuwah Watoniyah, persaudaraan bangsa setanah air, dan ukhuwah Basoriyah, persaudaraan umat Islam. Pada konsep ukhuwah, seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena adanya persamaan agama, persamaan sebangsa dan setanah air, dan yang paling penting adalah persamaan antar sesama manusia. Jadi tidak perlu kita memandang dia rasnya apa, kulitnya warna apa, sukunya apa, kemudian apalagi memandang agamanya apa, tapi cukup menjadi seorang manusia, kita bisa menjadi saling bersaudara. Ukhuwah basoriyah. Ukhuwah basoriyah adalah seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari umat manusia yang satu yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Pada konsep ukhuwah Islamiyah, seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena sama-sama memeluk agama Islam. Umat yang dimaksudkan bisa berada di belahan dunia manapun. Di dalam konsep ukhuwah watoniyah, seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari bangsa yang satu. Misalnya, bangsa Indonesia. Ukhuwah model ini tidak dibatasi oleh sekat-sekat primordial seperti agama, suku, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, yang kita bahas di sini konsennya ke ukhuwah basoriyah. Ukhuwah basoriyah adalah seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari umat manusia yang satu yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Dalam hal ini,
Semua umat manusia sama-sama merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hampir sama dengan ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah basoriyah juga tidak dibatasi oleh baju luar sekat-sekat primordial seperti agama, suku, ras, bahasa, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, kalau menurut Ibu, ukhuwah basoriyah ini merupakan level ukhuwah yang paling tinggi, yang tertinggi, yang mengatasi dua ukhuwah lainnya, yaitu Islamiyah dan Watoniyah. Artinya, setelah menapaki ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah, sudah sepatutnya seseorang menggapai ukhuwah yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih mendasar dengan ukhuwah basoriyah. Dengan semangat ukhuwah basoriyah, seseorang melihat manusia lain terutama sebagai sesama manusia, bukan apa yang bukan apa agamanya, bukan apa sukunya, bukan apa bangsanya, dan bukan apa golongannya, apalagi identitasnya dan baju-baju luar lainnya. Kita mau menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan bukan karena dia seagama, sesuku, atau sebangsa dengan kita misalnya, melain karena memang dia seorang manusia yang berada dalam kesulitan dan sudah seharusnya kita tolong apapun agamanya dan apapun sukunya. Semangat ukhuwah basoriyah seseorang melihat orang lain terutama sebagai sesama manusia, bukan apa agamanya, sukunya, bangsanya, golongannya, identitasnya, ataupun baju luar lainnya. Dalam ukhuwah basoriyah, seseorang merasa menjadi bagian dari umat manusia yang satu. Jika seorang manusia dilukai, maka lukalah seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan pesan Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 32 yang artinya, barang siapa membunuh seorang manusia tanpa alasan yang kuat, maka dia bagaikan telah membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, barang siapa menolong seseorang, maka ia telah menolong seluruh umat manusia. Dengan semangat ukhuwah basoriyah, seseorang melihat orang lain terutama sebagai sesama manusia, bukan agamanya. Apabila seseorang membutuhkan pertolongan, bukan kita harus menolong, bukan melihat terlebih dahulu dia beragama apa, sukunya apa, orang apa, tapi kita lihat kesulitannya. Ukhuwah basoriyah itu ketika melihat seseorang dilukai, maka lukalah seluruh umat manusia. Nah, betapa sangat indah, kuat, dan mendalamnya pesan yang disampaikan oleh agama Islam tentang ukhuwah basoriyah tadi. Nah, bagaimana kita melihat masih banyak orang di luar sana yang masih mempertimbangkan dan mementingkan identitas formal dan baju luar seseorang lantas tidak diperlukan lagi? Tentu saja hal itu masih dibutuhkan, tetapi seseorang perlu berhati-hati. Jangan sampai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basoriyahnya diekspresikan terjatuh pada apa yang bisa diistilahkan sebagai fanatisme yang sempit dan picik. Semoga kita semua dijauhkan dari hal itu. Di tengah pandemi ini, kesadaran tentang persaudaraan sesama umat manusia atau yang disebut sebagai ukhuwah basoriyah adalah salah satu cara bagi umat manusia untuk bertahan melewati cobaan ini. Mengapa? Karena sesungguhnya persaudaraan sesama manusia dilandasi oleh kesamaan dan kesetaraan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah banyak sekali mendengar cerita-cerita dari uh, saudara kita yang terkena pandemi, yang terkena wabah penyakit corona, di mana mereka kan harus isolasi diri sampai sembuh, sampai virusnya hilang dari tubuhnya, atau dikenal sebagai isolasi mandiri. Nah, ketika mereka melakukan isolasi mandiri di rumahnya, maka para tetangga sekitar yang mencukupi kebutuhannya, yang mengetuk pintu, mengantar makanan, mengantar minuman, yang bertanya butuh belanja apa. Nah, itulah fungsinya dari ukhuwah basoriyah. Jadi di masa pandemi ini, ukhuwah basoriyah di sini sangat kita
terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga bisa kita terapkan terus-menerus sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia diciptakan berbagai bangsa untuk saling kenal yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam konteks ini, misalnya seseorang mau menolong atau mau berteman dengan orang lain karena faktor agamanya dan kebangsaan belaka, seseorang yang beragama Islam hanya mau bersentuhan dengan seseorang yang beragama Islam juga, atau lebih sempit lagi, mau bersentuhan dengan seseorang yang sealiran, segolongan belaka, itu bukan sifat yang baik. Karena tidak menunjukkan bahwa kita mengenal ukhuwah. Pecah jangan, mari jaga persaudaraan, sesama muslim kita saudara seiman, dengan non-muslim kita saudara sesama manusia, sebangsa dan setanah air. Banyak sebagaimana sering kita simak dalam lembar sejarah umat manusia, fanatisme dan dogmatisme atas nama apapun, misalnya atas nama agama dan ideologi tertentu, bisa sangat membahayakan karena memunculkan kekerasan dan destruktivitas. Yang terpenting dalam kehidupan seseorang bukanlah identitas formal semisal agama, suku, bangsa, dan seterusnya, melainkan apa yang dilakukannya. Hal yang dilakukan seseorang ini secara sederhana mungkin bisa diidentifikasi sebagai moralitas dan tindakan sosialnya. Seseorang, meskipun agama, keyakinan, suku, dan bangsanya sama dengan kita, sudah sepatutnya kita ingatkan, kita kritik, bahkan kita lawan jika apa yang diperbuatnya merugikan, menindas, dan menggerus hak orang lain. Dalam bahasa yang lainnya, apa yang merugikan, menindas, dan menggerus hak orang lain bisa diistilahkan sebagai tindakan jahat dan kriminal. Lawan kita bukan orang yang beragama lain, melainkan orang yang bertindak zalim dan tidak adil, apapun agamanya. Dengan semangat ukhuwah basoriyah, mari kita tebarkan semangat bersaudara antar sesama manusia untuk mewujudkan kehidupan yang semakin baik, indah, adil, dan maslahah. Hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim mengatakan, tidaklah beriman seseorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kata saudara dalam hadis ini bukanlah sekedar sesama muslim, melainkan sesama umat manusia. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif pernah mengatakan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda dalam persaudaraan dan bersaudara dalam perbedaan. Atas perhatiannya, satu pesan Ibu, yang bukan saudaramu seiman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan senantiasa kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu agar kita segera bertemu di sekolah. Ibu tunggu kehadiran kalian di sekolah di Man 1 Indragiri Hilir, di ruang kelas, di halaman, dan dimanapun. Apabila kalian mengenal Ibu, silahkan bertegur sapa dimanapun. Selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa jaga kebersihan. Titip salam hangat Ibu untuk keluarga kalian tercinta. Ibu tutup akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.